Di suatu pagi yang cerah, tepatnya hari Senin 8 Mei 2023, di depan Laboratorium Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, mahasiswa PJKR dan PJSD Angkatan 2020 berkumpul untuk melakukan upacara pemberangkatan kuliah kerja lapangan menuju Pulau Dewata. Terdapat 8 bus yang siap mengiringi perjalanan para mahasiswa. Pukul 8 dilakukanlah pemberangkatan secara perlahan meningkatkan area kampus. Cukup mengeluarkan budget sebesar 1.565 bisa berkunjung ke Pulau Dewata. Estimasi waktu perjalanan dari Semarang menuju Pulau Dewata yaitu selama 12 jam. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kondisi seluruh penumpang ketika di dalam bis. Kondisi rombongan bis satu sendiri selama perjalanan tergolong ramai seperti di pasar. Malam hari pun tiba, rombongan bus mulai memasuki area pelabuhan Ketapang untuk melakukan penyeberangan menuju Pulau Dewata. Rombongan turun dan diarahkan menuju atas kapal. Kondisi di atas kapal sangatlah ramai, seperti diadakannya konser musik. Semua diombang-ambingkan oleh kapal yang menyusuri lautan menuju dermaga. Tak terasa kapal telah sampai di pelabuhan Gilimanuk. Seluruh rombongan bergegas menuju bis masing-masing untuk melanjutkan perjalanan menuju hotel transit. Destinasi pertama yang dikunjungi ialah Coco Island. Di dalamnya terdapat beberapa coklat, mulai dari penanaman, pengolahan, hingga pemasaran. Ada berbagai macam coklat yang dipasarkan dengan harga yang bervariasi. Walaupun sempat turun hujan, keadaan tetap kondusif. Coco Island ini sudah memiliki sertifikat dan beberapa penghargaan. Seluruh rombongan sangat antusias menelusuri sudut ruangan Coco Island ini. Oke, kita menuju destinasi yang kedua. Rombongan menuju Danau Bedugul. Walau sempat hujan membasahi bumi, seluruh rombongan sangat antusias untuk mengunjungi danau. Terdapat patung harimau di pintu masuk, seolah memberikan salam kedatangan. Danau Bedugul ini letaknya di daerah kawasan Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali. Di mana dalam danau tersebut terdapat suatu kuil Hindu. Tak lupa dengan jasa perahu untuk membelah danau Bedugul dengan tarif 200.000. Selain warga lokal, juga banyak turis yang turut mengunjungi danau Bedugul. Berlibur ke Bali belum afdol kalau tidak mengunjungi pusat pembelanjaan Joger. Joger merupakan pusat pembelanjaan di Bali yang letaknya di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Di dalamnya menjual berbagai macam aksesoris dan berbagai pakaian dan sandal. Joger ini memiliki ciri khas tertentu, yaitu dengan memainkan kata-kata. Untuk suasana pusat pembelanjaan sangatlah ramai, bahkan hampir sama dengan konser Coldplay. Setelah puas berbelanja, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Pantai Pandawa. Pantai Pandawa ini letaknya di daerah Kuta Selatan. Pantai ini bisa dijuluki dengan pantai rahasia karena letaknya di balik perbukitan yang menjangkau langit, seolah-olah melewati daerah terlarang. Di sepanjang jalan di sisi tebing terdapat pahatan 5 patung Pandawa dan Dewa Kunti. Suasana di area pantai sangatlah ramai. Banyak juga pengunjung lainnya, baik lokal maupun turis asing. Terlihat banyak wisatawan yang sedang melakukan swafoto di bibir pantai untuk mengabadikan keindahan pantai. Tak terasa waktu sudah sore. Rombongan kembali memasuki bis untuk melanjutkan perjalanan menuju GWK, Garuda Wisnu Kencana. Di pintu masuk sudah terpantau sangat ramai dan disambut dengan patung Garuda berukuran kecil. Walaupun sangat ramai, jalan menuju loket terpantau kondusif. GWK merupakan suatu taman wisata budaya yang letaknya di Kabupaten Badung, Bali. Area Taman Budaya Wisnu Kencana berada di ketinggian 146 di atas permukaan tanah atau 263 meter di atas permukaan laut. Di dalamnya terdapat berbagai patung yang diapit oleh tebing-tebing tinggi yang menghiasi jalan. Maskot dari beberapa patung di Taman Budaya ini adalah patung Garuda Wisnu Kencana yang menggambarkan sosok Dewa Si Wisnu menunggangi tunggangannya yaitu Garuda. Patung ini memiliki ketinggian 121 meter. Bisa dibayangkan bukan bahwa patung ini hampir menyentuh awan.
Patung ini letaknya berada di belakang, di mana harus berjalan menuju area bagian belakang, kurang lebih selama 5 menit. Di sana juga menyediakan jasa tumpangan berupa shuttle ataupun skuter yang bisa disewakan untuk keliling di area Taman Budaya. Tak terasa sudah sore, menandakan akan dimulainya pertunjukan tari kecak dan cerita tentang Garuda Wisnu Kencana. Terlihat suasana sangat ramai. Masing-masing rombongan sudah menempatkan dirinya di tempat terbebas untuk menonton pertunjukan. Pertunjukan diawali dengan tari kecak yang dilakukan beberapa pria dan dari muda hingga dewasa. Pertunjukan yang mengangkat cerita seorang Garuda yang ingin mencari Tirta Amerta. Tak terasa pukul 19 waktu setempat, pertunjukan pun selesai. Rombongan kembali menuju hotel. Keesokan harinya, saatnya kembali ke Semarang. Rombongan kembali menggunakan kapal untuk transportasi menyeberangi pelabuhan. Cuaca pada saat itu terpantau sedikit mendung, namun tidak turun hujan. Seperti rombongan diarahkan menuju bagian atas kapal, sembari menikmati hamparan ombak dan luasnya samudera. Dan akhirnya tiba pukul 07 WIB. Hal ini menandakan bahwa rombongan sudah sampai di area Semarang.